Halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini kita mau bahas mobilnya Mas Wahid. Ya, ini Mazda CX-5 tahun 2015. Jadi mobil ini itu dari tawar banyak orang, tapi Mas Wahid nggak mau lepas. Kenapa? Karena enak. Iya, ini kilometer kebetulan nggak nyampe 60.000, masih 50 ribuan. Dan tadi gue udah coba, kaki-kakinya masih empuk, remnya masih enak, mesinnya masih bagus. Rasanya seperti mobil baru, meskipun secara eksterior udah ada beberapa yang di repaint. Nah, mobil ini kalau kalian cari di marketplace itu harganya sekitar 300 jutaan lebih atau kurang sedikit. Karena ini adalah varian GT, varian yang paling tinggi, cc-nya 2500 dengan mesin Skyactiv. Nah, CX-5 ini yang gue paling suka itu desainnya, karena desainnya ganteng ya. Tuh, lihat deh. Meskipun yang varian barunya yang 2020 sekarang itu bentuknya ganteng banget, yang CX-5 lama pun juga masih kelihatan ganteng. Dan dibandingkan dengan varian pre-facelift yang model ini kan kebetulan yang facelift ya, itu bedanya ada di lampu, model grill yang sekarang garis-garisnya lebih banyak, sama model bumper di mana di bagian sininya itu sekarang fog lamp-nya lebih kecil. Lampu depannya ini dia sudah pakai full LED, tapi lampu seinnya itu masih belum. Dan pas dipakai malam hari itu sinarnya emang mantap banget sih. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau buka mesinnya dulu ya. Nah, sekarang kita buka mesinnya. Nah, ini dia, mesin Mazda 2500 cc. Mesinnya kelihatan padat, rapih untuk sebuah mobil Jepang. Kemudian dia juga punya kompresi yang sangat tinggi, 1:13. Tinggi banget. Tapi kalau kita lihat buku petunjuknya, dia itu ronnya itu bisa dipakai ron 91. Jadi isi Pertamax pun juga cukup gitu, nggak usah harus yang Pertamax turbo. Mesin dengan kompresi tinggi itu biasa kan identik dengan tenaganya yang besar. Tapi ternyata mobil ini tenaganya cuma 184 horsepower aja. Ya, nggak setinggi Honda CR-V yang sampai 190 horsepower yang 1400 cc yang generasi yang sama dengan mobil ini. Nah, cuman larinya lebih enak ini. Kenapa? Karena power bandnya tuh enak gitu. Dari putaran bawah, tengah, atas tuh ada terus. Kalau CR-V itu kan di atas doang. VTEC kick-in yo, kalau ini enggak. Kemudian untuk konsumsi BBM-nya, ini juga paling irit dibandingkan dengan rival-rivalnya. Misalkan Nissan X-Trail gitu ya, atau Honda CR-V. Dibandingkan dengan mobil ini, meskipun sama-sama 2500 cc, dia adalah yang paling irit. Bahkan dibanding Innova pun lebih irit ini. Yuk, oke. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dia ini mengadopsi namanya Kodo Design, tapi Kodo Design yang versi pertama ya. Ini karena mobilnya besar sekali, maka pelek 19 incinya juga kelihatannya tuh kayak 18, padahal ini 19. Dia punya ban mereknya Scialun. Sailun. Sialun. Terus aduh, kok jadi Sialun ya. Oke, terus remnya udah cakram di keempat roda. Dan untuk safety-nya itu nggak perlu ditanya lagi, sudah lengkap. Bahkan untuk di zamannya dia yang paling lengkap. Ada lane departure warning system, terus dia juga bisa ngerem sendiri. Makanya kalau dilihat di sini itu sensornya banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ngomong canggih-canggihan, Mazda CX-5 itu bahkan dibanding mobil zaman sekarang ya, sama Honda CR-V gua aja masih canggihan ini gitu loh. Kemudian spionnya untuk yang varian facelift ini juga berbeda ke samping. Dan mobil ini dia punya besi itu yang cukup tebal dibandingkan dengan rival-rivalnya juga. Sekarang ke bagian belakang. Nah, ini dia. Tampilan belakangnya seperti ini. Tampilan belakangnya kalau menurut gue udah kerasa agak sedikit tua ya. Udah nggak wah lagi kayak dulu. Dan dia punya pintu belakang itu belum elektrik. Belum power tailgate. Jadi masih manual. Kita buka tutup. Terus kita lihat bagian belakangnya. Bagasinya cukup besar karena dia tidak punya bangku belakang. Jadi dia cuma 2 baris. Di sini kita akan menemukan sebuah spare tire. Di sini kita akan menemukan sebuah spare tire, tapi spare tire-nya ini dia masih pakai pelek kaleng biasa. Sama toolkit-toolkitnya itu ada ditaruh di sini, cukup rapi. Nah, kita juga dapat ini nih. Nah, ada tray belakang. Naruhnya di sini. Oke. Jadi traynya itu kalau kita buka seperti ini, dia ikut naik ke atas, nggak ditaruh di sini. Oke, nah
Dibandingkan dengan varian non facelift, itu bedanya nggak banyak ya. Bempernya masih sama, paling cuma beda lampu belakangnya aja. Nah, dia juga punya 2 buah knalpot, di mana knalpotnya itu benar-benar berfungsi dua-duanya, bukan sekedar pajangan aja. Belakangnya juga ada defogger, shark fin antena. Ini kelihatan seperti spoiler, padahal bukan. Dan sekarang daripada lama-lama, mendingan kita langsung aja masuk ke dalam. Yuk! Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya Mazda CX-5. Dibandingkan dengan versi yang non facelift, dia sudah pakai MMI sekarang. Jadi kalau yang belum facelift itu dia pakai head unit aftermarket, yang ini sudah pakai MMI. Mazda Multimedia Interface kalau nggak salah ya artinya ya. Jadi kalau misalkan kita mau atur head unitnya ini, kita bisa atur dengan 2 cara. Yang pertama, kita nyalain dulu ya. Dia punya touchscreen di bagian sini. Terus di bagian bawahnya sini, kita juga bisa mengontrol head unitnya ala-ala BMW atau Mercedes atau mobil Eropa lainnya lah ya. Jadi MMI controllernya itu ada di sini. Mau naikin kecilin volume itu bisa diputar dari sini. Terus menunya juga kita bisa putar dari sini atau kita ke kanan kiri. Dan yang gue paling suka dari mobil ini adalah navigasinya. Jadi navigasinya itu benar-benar real time. Dan kalau kita belok masuk jalan itu dia ngasih tahu nih nama jalannya apa di atas. Seperti ini dia tampilan speedometernya. Ini kalau kita lihat langsung itu lebih keren lagi karena Ini kalau kita lihat langsung itu lebih keren lagi karena detailnya tuh bagus ya. Nah, di sini kita akan menemukan berbagai banyak tombol karena di sini ada berbagai teknologi ya. Mulai dari traction control system, ada TPMS-nya juga, ada iStop-nya yang bisa dimatikan dari sini. Kemudian di bawahnya itu ada namanya Lane Departure Warning System yang bisa jaga kita biar nggak keluar jalur. Dan di sini ada blind spot monitoring. Ini sengaja gua retake lagi suaranya karena yang tadi suaranya ya jelek, mic-nya nggak tahu error. Nah, ini setirnya kurang lebih sama seperti Mazda 2, cuma bedanya untuk yang varian facelift ini dia dikasih silver di sini. Bentar, ini kita terangin dulu dikit. Oke. Dah. Tombol-tombolnya sama persis seperti Mazda 2, kecuali di sebelah kanan sini dia dapat cruise control. Terus ini bagian door trimnya. Di sini untuk power window-nya yang auto ini cuma buat driver doang, dan ini adalah bagian untuk ngatur ininya nih, spionnya. Bisa kita atur di tracknya juga. Terus ke sini, ini AC-nya sudah dual zone. Dan di bagian bawahnya sini, ini ada indikator-indikator untuk seat belt. Ini untuk tombol sensor parkir. Dan untuk kualitas material interiornya itu bagus sekali ya. Kayak misalkan bagian sini tuh soft touch, sampai ke sini juga soft touch, sampai ke sini juga soft touch-nya itu lembut banget di bagian sini ya. Ini kulit beneran dan dijahit nih bagian sininya nih. Ini dijahit loh, beneran dijahit nih. Gak kelihatan ya, terlalu gelap. Tapi di bagian sini, ini dia hard plastik. Kemudian, di bagian sini, ini sayang sekali, armrestnya itu gak bisa dimajuin lagi ke depan. Jadi kalau misalkan kita pakai buat sandaran tangan, ini agak kurang maju sedikit ya. Kecuali kalau misalkan kita mundurin bagian kursi belakangnya ini. Kursinya sendiri, desainnya itu cukup bagus, tapi nggak senyaman itu. Sama dia punya side supportnya yang lumayan besar. Nah, untuk yang bagian driver, dia sudah punya yang namanya memory seat, dan sebelah kiri itu belum punya, tapi sudah dia elektrik juga. Dan audionya dia pakai sound system dari Bose. Kalau kalian berharap suaranya bakalan seperti Harman Kardon-nya BMW, enggak. Ini Bose-nya itu bagus, paling bagus di kelasnya, tapi nggak sebagus itu sih kalau untuk yang branded ya. Di tengahnya sini juga ada center speaker, dan kita lihat di bagian sini ya. Ini transmisinya, fokus. Oke, ini transmisinya 6 percepatan, dan gue suka 6 percepatannya Mazda itu enak ya, smooth dan cepat. Tapi dia nggak dapat pedal shifter. Terus di sini ada tuas untuk sport mode-nya, dan dia sudah pakai electronic parking brake meskipun dia belum ada auto hold-nya. Nah, ini desain MMI-nya seperti ini ya kurang lebih ya. Fokus. Oke. Di sini ada 2 buah cup holder, tempat penyimpanannya sangat lega. Ini bisa dipakai buat naruh kunci. Di sini ini ada tempat penyimpanan kecil sekali, dan ada buat naruh colokan USB di sini. Nah, di bagian sini ini cukup lega. Sama door trim pocketnya itu juga lumayan. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electrochromatic rear view mirror. Sama di bagian sini ada sunroof yang cukup besar. Dan seperti ini bangku belakangnya tidak begitu nyaman karena agak sedikit tegak ya untuk bangku belakangnya. Yuk kita mulai. Oke, yuk kita jalan. Tapi sebelumnya kita atur kursinya dulu. Nah, ini kursinya
sudah elektrik, dan setirnya ini punya teleskopik yang cukup panjang sama tilt steering. Jadi sudah lengkap ya. Ya, mobil di kelas ini biasanya sudah pada lengkap. Oke, turunin. Oke. Nah, ini kalau setirnya Mazda itu kalau udah berumur, ini licinnya tuh luar biasa, sangat licin. Oke. Nah, lewat sana ya? Kayak lawan arah ya. Nah, tuh. Kiri. Oke, kiri. Nah, gue tuh kalau naik Mazda itu ya, sering lupa kalau ini mobil Jepang. Makanya kadang-kadang nggak sebagus itu ternyata ya ininya, radius putarnya. Oke. Gue tuh kadang-kadang kalau naik Mazda itu suka lupa gitu ya. Sennya gue pikir ada di kiri karena rasanya kayak mobil Eropa gitu. Suspensinya itu dia stiffnya itu mirip-mirip kayak stiffnya Audi ya. Jadi dia tuh suspensi itu cukup kaku, tapi kalau misalkan kena speed bump atau kena lubang, itu empuknya terasa gitu. Nah, sama respon mesinnya itu enak banget. Jadi kalau kita ngegas gitu ya, pakai sport mode ataupun tanpa sport mode gitu ya, itu kayaknya itu langsung direct gitu, kayak mobil masih pakai karbu. Makanya tuh ya, Mas Wahid tuh pasti suka naik Mazda CX-5. Udah nggak mau pakai yang lain. Soalnya bisa dipakai buat ugal-ugalan. Ugal. Larinya tuh ada terus tuh. Kan? Terus handlingnya itu enak. Jadi setirnya ini kalau kita pakai di kecepatan rendah itu enteng. Tapi kalau kita bawa kecepatan yang agak tinggi, ini setirnya mantep gitu. Beratnya tuh, bobotnya tuh pas. Dan handlingnya itu juara untuk di kelasnya. Gue merasa naik mobil itu handlingnya itu rasanya kayak bener-bener mobil Eropa gitu, kayak bawa Audi tapi Mazda. Iya sih. Makanya kalau ditanya mobil apa sih yang paling enak kalau dipakai sendiri gitu ya, kita nggak usah mikirin belakang, nggak usah mikirin penumpang, CX-5 ini adalah salah satu SUV yang bisa jadi pilihan. Even sekarang harganya sudah mulai terjangkau. Dan ketika harganya sekarang sudah cukup terjangkau, menurut gue kalau kalian suka nyetir, bolehlah dilirik Mazda. Mobil ini itu tuh rata-rata dia mainnya itu di RPM rendah. Jadi kalau kita mau agresif sedikit, itu nggak perlu main RPM tinggi. Kayak misalkan kita dari sini mau agak lari gitu ya. Tuh. Ini 3000 lebih dikit aja, itu rasanya larinya itu udah kayak kita di RPM 5000 gitu. Jadi nggak perlu main RPM tinggi-tinggi, itu larinya udah ada. Jadi gue kayak ngerasa kayak ini mobil diesel ya. Mesin sky aktifnya ini bagus banget sih, memang. Suara luar juga kedap, suara mesin agak sedikit masuk kalau kita agak ngebut ya. Tapi rata-rata mobil ini itu beroperasinya itu di RPM 2000-an. Dari tadi ya kita coba jalan-jalan biasa kalau nggak ngebut ya, itu rata-rata jalan cuma 2000, 1000 gitu. RPM itu rendah-rendah banget. Makanya dia sangat irit. Dan yang gua nggak suka dari mobil ini, dia punya ini nih, pilar A yang sangat tebal. Kalau yang Mazda sekarang ya, kayak CX-9 yang baru dan CX-5 yang baru, itu dia pilarnya tuh agak mundur ke belakang, jadi ngeliatnya tuh lebih enak dibandingkan dengan Mazda CX-5 yang ini. Sisanya sih no complain lah, paling yang di belakang aja tuh agak-agak keras kalau misalkan naik mobil ini. Jadi, setelah kita nyobain mobil ini, gimana sih kesimpulannya soal mobil bekas Mazda CX-5 GT tahun 2015 ini? Jujur aja, mobil ini itu rasanya luar biasa kalau kita coba bawa jalan. Karena yang namanya handlingnya, terus juga delivery power mesinnya, transmisinya, itu luar biasa, enak banget. Kalau udah nyetir ini, itu rasanya tuh kayak X-Trail, CR-V, itu kayak levelnya di bawah dari Mazda CX-5 GT ini. Emang enak banget sih. Driving dynamics-nya itu Mazda luar biasa untuk mobil di kelas ini. Rasanya kayak apa ya? Kayak mobil Jerman. Tapi kalian juga harus ingat, Mazda ini untuk servisnya dan spare part-nya harganya itu cukup mahal. Ya, misalkan kalau kaki-kakinya udah mulai kena, jajannya agak lumayan. Mesinnya udah mulai banyak slow moving parts yang mesti diganti, itu jajannya cukup mahal. Dan gue juga pernah pakai Mazda tuh, itu emang harganya spare part-nya agak lumayan. Jadi apa yang kita dapat sama apa yang kita harus keluarkan itu sih sepadan. Jadi menurut gue ini value for money-nya bagus sekali meskipun agak mahal. Iya.
Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya CX-5 GT atau sekelasnya ya, bisa komen di bawah seperti apa rasanya memelihara CX-5. Saya Raditya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.